Halo, perkenalkan nama saya Jonioro Parlindungan. Saya adalah dosen dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus dengan NIDN 00-1202-8707. Tujuan pembuatan video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh pada jurusan Pendidikan Kimia FKIP Universitas Musamus salah satunya adalah biokimia. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 2 SKS yang terdapat pada semester ganjil dan bersifat teori. Untuk deskripsi mata kuliah biokimia adalah mata kuliah yang mempelajari tentang struktur dan fungsi molekul biokimia, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid, serta mempelajari tentang asam nukleat berupa asam nukleat dan konstituen kimianya, nukleosida, nukleotida, polinukleotida, DNA, dan RNA. Tujuan mata kuliah ini agar peserta kuliah mengerti fungsi senyawa makromolekul biokimia dalam kehidupan dan dampak apabila berlebihan, sebagai salah satu bekal mengajar IPA terpadu di SMP, kimia di SMA atau SMK, dan melatih kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah. Secara rinci, capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang penggolongan karbohidrat dan menjelaskan peranan karbohidrat dalam kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peranan asam amino dalam membentuk suatu protein, pengelompokan asam amino menurut sifatnya, yakni polar dan nonpolar, aromatis atau alifatis, serta asam dan basa. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan tentang lipid serta membran dan mengetahui seluruh kelompok senyawanya. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan tentang asam nukleat sebagai pembawa sifat keturunan dan perannya dalam informasi genetika. Prinsip yang digunakan dalam perkuliahan adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk lebih meningkatkan kolaborasi mahasiswa, digunakan model pembelajaran kooperatif dengan membuat kelompok kecil. Pada delivery, dilakukan dengan menampilkan bahan tayang PowerPoint, video, buku ajar, dan penjelasan dari dosen secara langsung. Pada bagian interaction, dilaksanakan dengan membangun komunikasi interaktif, baik antara dosen dengan mahasiswa melalui tanya jawab, atau mahasiswa dengan mahasiswa, dengan membentuk mahasiswa menjadi kelompok kecil yang diubah tiap 3 atau 4 pertemuan untuk menumbuhkan komunikasi dengan sesama teman dan juga melatih mahasiswa untuk mentransfer ilmu yang dimiliki kepada temannya. Dalam diskusi kelompok, dosen sesekali memberi pertanyaan pemantik dan dilanjutkan dengan interaksi atau diskusi antar mahasiswa dalam menjawab lembar kerja yang dibagikan oleh dosen. Setelah pengerjaan lembar kerja selesai, hasil kerja dipaparkan kepada kelas dan memberi kelompok lain untuk menyangga atau menambahkan. Sebelum menutup perkuliahan, dosen dan mahasiswa sama-sama menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Pada bagian assessment, dosen memberikan penugasan atau kuis dengan mengerjakan soal yang dibuat oleh dosen untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Komponen dan proporsi evaluasi pembelajaran adalah kehadiran 20%, tugas atau kuis 20%, UTS 30%, UAS 30%, dengan persen kehadiran 75% dari total 14 kali pertemuan dengan tidak termasuk UAS dan UTS. Dalam video mikro teaching kali ini, mahasiswa akan mempelajari tentang monosakarida pada pertemuan 2. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai kuliah kita hari ini, mari kita berdoa. Yang akan membawakan doa, silahkan satu orang. Oh, Fatah. Baik, silakan. Bapak dan teman-teman, sebelum kita mulai kuliah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang saya bawakan untuk nama saya akan mempercepat mohon mendengar. Doa mulai. Amin.
Ya, kita harus meminta tuntunan Tuhan biar nanti dalam perkuliahan kita apa yang saya ajarkan dan apa yang kalian tangkap tidak sia-sia. Amin. Hari ini kita masih berbicara mengenai karbohidrat. Ya. Kalau minggu lalu kita berbicara sekilas tentang karbohidrat, sekaligus kita menyepakati apa yang akan kita lakukan sepanjang kuliah, maka hari ini kita akan berbicara tentang monomer dari karbohidrat. Namun sebelumnya saya ingin tahu, ya, ada yang masih ingat pengertian dari karbohidrat? Oh iya, silakan ini. Karbohidrat itu merupakan polimer alam yang tersusun atas monomer berupa monosakarida yang terikat satu lain dengan Jadi karbohidrat itu merupakan suatu polimer alam. Ya, kalau bisa saya tambahkan, selain mereka terikat oleh ikatan glikosida, ya mereka juga terdiri atas 3 atom utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Serta di alam ini, karbohidrat kita dapat dari satu proses yang namanya proses fotosintesis. Oke, ada yang bisa menyebutkan sumber dari karbohidrat dan jenis-jenisnya? Ada? Saya Pak, Oke, Fadila. kalau di tanaman itu disimpan sumber karbohidrat itu disimpan dari selulosa, kalau dari hewan itu glikogen, lalu jenis-jenisnya itu ada 3, yang mana diantaranya yaitu monosakarida, disakarida, dan yang terakhir yaitu polisakarida. Tepat sekali, ya. Jadi sumber karbohidrat itu ada 2, nabati dan hewani. Ya, nabati dan hewani. Terus jenis-jenis karbohidrat ada 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ya. Nanti ada satu lagi yang kita akan bahas, ya. Akan saya masukkan, saya sisipkan dalam pembahasan kita hari ini, ya. Yaitu satu lagi jenis karbohidrat yang namanya oligosakarida. Ya, tapi itu nanti. Ya, ini adalah yang tadi sudah kita dengar bersama-sama. Ya, kita mengikuti kembali bahwa pengertian karbohidrat benar, dia adalah polimer alam yang tersusun atas monomer berupa monosakarida yang terikat satu dengan yang lain oleh ikatan yang namanya ikatan glikosida. Terus sumber karbohidrat pada tanaman, ya, itu disimpan sebagai selulosa, dan beberapa tanaman lain disimpan sebagai pati. Contohnya kentang, singkong, ya. Dan pada hewan disimpan sebagai glikogen. Sedangkan jenis-jenis karbohidrat ada monosakarida, disakarida, dan hari ini kita akan secara spesifik berbicara tentang yang namanya monosakarida. Gimana tujuan perkuliahan kita hari ini? Yang pertama, setelah selesai kuliah, kalian semua bisa menjelaskan macam-macam monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan yang kedua, membedakan senyawa-senyawa yang termasuk karbohidrat dan bukan karbohidrat berdasarkan rumus umumnya. Ya, jadi rumus umum karbohidrat itu adalah CH2O N kali. Kita hari ini akan berbicara tentang monosakarida. Informasi apa sih yang bisa kita dapat dari monosakarida ini? Ya. Yang pertama, monosakarida ialah gula sederhana dan merupakan unit paling kecil dari karbohidrat. Ya. Kalau kita belajar kimia dasar, unit paling kecil dari makhluk atau dari kehidupan manusia adalah atom. Jawab saja, atom kecil. Tapi kalau dari karbohidrat itu adalah monosakarida. Kalau atom itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau monosakarida itu sudah tidak bisa dipecah lagi, ya. Baik lewat oksidasi, lewat hidrolisis, maupun kita pakai asam kuat, basa kuat itu sudah tidak bisa. Makanya pengertiannya monosakarida ialah gula sederhana dan merupakan unit paling kecil dari karbohidrat. Yang kedua, ya,
Monosakarida tersusun paling sedikit 3 atom C atau 3 atom karbon, dan paling banyak 6 atom C atau 6 atom karbon. Nah, berarti kalau monosakarida yang terdiri atas 3 karbon itu disebut dengan triosa. Kalau 4 karbon tetrosa. Nah, sekarang kalau 5 karbon 5 karbon pentosa, sedangkan 6 karbon heksosa. Ya. Oke, osa itu adalah ciri khas dari senyawa atau unit dari karbohidrat. Ya. Jadi kalau yang ada osa-osanya itu pasti dia adalah unit terkecil. Atau orang biasa bilang kalau misalnya saya punya senyawa gula, terus ada osa, kalau saya punya senyawa, terus ada osanya di belakang, berarti dia adalah golongan karbohidrat, ya, osa-osa. Nah, kalau kita belajar organik, ada alkana, alkena, alkuna, itu belakangnya kan kalau dia senyawa alkana, ana. Kalau dia rangkap 2, ena. Kalau dia rangkap 3, nah, kalau karbohidrat dia belakangnya osa. Informasi berikutnya tentang monosakarida. Monosakarida yang penting dalam kehidupan ialah D-glukosa, D-galaktosa, D-fruktosa, D-ribosa, dan D-deoksiribosa. Ya, kalau kalian belajar organik, D adalah dextro dan L adalah levo. Selanjutnya, pentosa tadi berapa atom karbon? 5. Pentosa yang secara umum didapatkan itu adalah ribosa, di mana ribosa ini adalah salah satu unit penyusun mononukleotida asam urea. Itu nanti kita akan pelajari ketika kita berbicara tentang yang namanya DNA. Ya, DNA adalah informasi yang atau sel yang menyimpan segala informasi tentang kehidupan manusia. Terus heksosa. Heksosa itu adalah zat manis dan berbentuk kristal. Heksosa yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama gula tebu, gula gandum, gula susu, pati, dan selanjutnya, semua monosakarida adalah zat padat dan mudah larut dalam air. Ya, makanya kalau kalian buat teh, gulanya pasti larut dalam air. Kalau kalian bikin donat, ada taburan gulanya itu, ketika masuk di mulut, dia pasti habis, kan? Karena ada larutan di dalam. Kalau tidak, pasti kalian akan punya yang keras-keras. Yang keduanya, larutannya bersifat optik aktif. Terus larutan monosakarida yang baru dibuat akan mengalami perubahan sudut putaran yang disebut dengan mutar rotasi. Semua monosakarida merupakan reduktor sehingga disebut gula reduksi. Dan kebanyakan itu tidak berwarna, padat, serta rasanya manis. Oke, informasi apa lagi yang bisa kita temui dari monosakarida? Monosakarida yang umum ditemui dalam kehidupan manusia itu yang pertama adalah glukosa, yang kedua adalah fruktosa, dan yang ketiga adalah galaktosa. Nah, glukosa itu adalah sumber energi dari makhluk hidup. Karena nanti kalau kita belajar metabolisme nanti pada pertemuan selanjutnya, kita akan lihat bagaimana glukosa ini menjadi senyawa yang penting untuk menghasilkan satu komponen energi yang kita sebut sebagai ATP. Ya. Dan kalau kalian biasa periksa gula darah, yang biasa dihitung di laboratorium adalah kadar dari
Glukosa. Ya, makanya kalau orang bilang, kok kerasa sakit gula? Kenapa? Oh, berarti tubuhnya sudah tidak bisa lagi mengolah glukosa menjadi energi, sehingga glukosanya jadi tambah banyak dalam darah. Terus yang kedua, galaktosa. Galaktosa ini tidak terdapat di alam. Berbeda dengan glukosa. Glukosa itu banyak terdapat di alam, tapi jumlahnya sedikit. Wah, Pak, ini kalimatnya membingungkan. Banyak di alam tapi sedikit. Maksudnya seperti apa? Iya, glukosa ini kita bisa temui di daun, di buah, di madu, di susu. Tapi jumlahnya sedikit. Ya. Karena apa? Dia bertingkatan dengan monosakarida yang lain. Ya, glukosa bisa kita temui di mana saja. Tapi khusus galaktosa hanya bisa kita temui di dalam tubuh manusia. Ketika kita minum susu, dia dalam susu itu galaktosa akan terurai, sehingga bisa kita temui, atau ketika kita ambil darah manusia, kita bisa dapatkan si galaktosa. Galaktosa ini monomer dari disakarida, yang kita sebut sebagai laktosa. Laktosa disakarida kan terdiri atas 2 unit monosakarida. Salah satu dari unit ini adalah galaktosa. Nah, dalam tubuh manusia tuh disakarida ini putus ikatan glikosidanya, sehingga ada glukosa, ada galaktosa. Yang terakhir adalah fruktosa. Bukan diet karbo. Itu bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan yang namanya diet karbo? Diet karbo itu sebenarnya apa? Nah, diet itu pada prinsipnya adalah kita membatasi asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau namanya diet karbo artinya kita membatasi karbohidrat yang masuk dalam tubuh. Kenapa harus dibatasi? Karena gini prinsipnya, ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh, dia akan dipecah jadi monomer-monomer. Dan monomer yang dipakai untuk menghasilkan energi adalah yang namanya glukosa. Glukosa kalau tidak terpakai, dia akan disimpan oleh tubuh menjadi satu senyawa yang namanya glikogen. Nah, glikogen itu kalau tidak dipakai, dia akan tertimbun terus dalam kita punya tubuh. Makanya kita lakukan diet. Kita kurangi glukosa yang masuk. Kalau glukosa yang masuk kurang, artinya dia akan langsung dipakai habis. Nah, kalau glukosa yang masuk itu habis dipakai untuk energi, maka tubuh akan memakai yang namanya tadi glikogen. Glikogen dipecah menjadi glukosa. Itulah makanya kalau kita berpuasa, nanti ketika kalian masuk bulan puasa, kalau kalian masih bisa bertahan, itu karena selain kalian sahur, ada yang namanya glikogen dalam tubuh. Dia yang dipecah oleh tubuh, dia menghasilkan energi. Oke, yang terakhir adalah tingkat kemanisan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau berdasarkan tingkat kemanisan dari monosakarida, tingkat kemanisannya paling tinggi adalah fruktosa, sedangkan yang paling kecil adalah laktosa. Makanya kalau kalian minum susu baru terlalu manis, minum susu kemasan baru manis, itu berarti dia lebih banyak fruktosa.
susu yang baik itu dia tidak terlalu manis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian bentuk kelompok, ya, dan silakan kerjakan LKS yang saya berikan untuk bisa memperkuat apa yang sudah kalian pelajari. Silakan dikerjakan. Oke, ada yang mau membantu atau mendiskusikan jawaban dari kelompoknya? Dimana kan pertanyaannya di situ ada 2 pertanyaan kan yang saya berikan. Yang pertama, apa beda monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida? Ayo, ada yang mau coba jawab? Kelompok 1, coba Hizam jawab. Untuk masalah 1, dari kami monosakarida itu dia unit paling kecil dari karbohidrat. Minimal dia tersusun itu minimal 3 atau 6 atom karbon. Atau 6 atom karbon itu maksimalnya. Lalu ada oligosakarida. Dia itu terdiri dari minimal 2 dan maksimal 8 monosakarida. Lalu yang terakhir ada polisakarida, itu polimer panjang dari karbohidrat yang terdiri dari ratusan atau ribuan monosakarida. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau semua sama jawabannya? Sama ya? Ya, jadi kita sepakat bahwa monosakarida itu adalah monomer dari karbohidrat yang terdiri dari minimal 3 atom karbon dan maksimal 6. Dan jangan lupakan ya, bahwa dia harus punya gugus fungsi aldehid dan keton. Sedangkan oligosakarida dia itu adalah karbohidrat yang terdiri dari minimal 2 monomer atau 2 monosakarida dan maksimal 8 monosakarida. Sedangkan kalau polisakarida itu adalah sesuatu polimer karbohidrat yang terdiri atas ribuan monosakarida. Oke, untuk yang permasalahan kedua, ada yang mau jawab? Kalau kita lihat strukturnya, nomor 1, 2, atau 3? 3, oke, 3 ya. Dia terus di bawah sini apa? Di sini ya. Kenapa nomor 3? Ya, kelompok sini. Apa? Kenapa? Karena seperti aturannya yang tadi sudah dijawab sama sama kelompok 1, kalau atau karbon itu tersusun dari 3 sampai 6 atom. Ya, bukan atom karbonnya, tapi monosakarida. Ya, monosakarida itu terdiri dari minimal 3 atom karbon. Yang pertama lihat dia hanya terdiri atas 2. Kalau yang kedua juga hanya terdiri atas 2. Oke, sedangkan yang nomor 4 dia ada di situ memenuhi, ada gugus aldehidnya, tapi terlalu banyak. Sedangkan monosakarida itu hanya terdiri atas 1 gugus aldehid. Ya. Kalau yang gambar nomor 5, ya, dia tidak ada gugus aldehid di situ ya. Pokoknya saya gambar saja. Oke,
sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan minggu depan ya, kita akan berbicara tentang metabolisme dari karbohidrat. Ya, jadi seperti itu perkuliahan kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat pagi.